Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel gue sama gue Grady dan gue lagi, lu lagi, kita lagi. Jadi kita bakal trip lagi kali ini bareng sama Hyundai lagi. Thank you banget Hyundai yang udah ngundang gue. Ini mobil kita nih, Nah, yes, kita bakal naik Ioniq 5. Ioniq 5 buat kali ini. Jadi ini perjalanan ini bakal jauh banget ya. Iya, jadi kita bakal lewatin Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Banyuwangi, Bali. Yes, jadi kita nyetir dari Jakarta sampai Bali Pakai mobil listrik. pakai mobil. Itu sih, gue langsung kebayang ngecas gitu. Iya, soalnya kalau pakai mobil biasa aman. Iya, mobil listrik aman. Mobil listrik gitu, aduh. 5 hari kita bakal jalan. Nah, jadi bakal seseru apa kita liatin dulu. Buat yang pertama kali ini kita pakai Ioniq 5, tapi ada Ioniq 6 juga di bagian depan sana. Nanti mungkin hari keberapa gitu ya? Kedua Kalau ya? nggak kedua atau ketiga Besok. Pokoknya tukeran lah. Besok itu, kita nomor 5 ya. Besok itu kita bakal naik yang Ioniq 6. Tapi sekarang kita naik 5 dulu. Yuk kita jalan yuk. Sampai di Cikarang. Jadi tadi perjalanan dari SCBD, dari Hyundai Experience Center. Sekarang kita ada di pabriknya Hyundai HMMI yang ada di Cikarang. Ini panas banget. Cikarang baru jam 11. Sekarang jam 11. Iya. Kita bakal factory visit dulu. Oke, tadi kita udah factory visit, udah makan siang juga. Udah bongkar muat juga. Wah, lu itu mah. Lu juga. Nggak aku ya. Terus tujuan berikutnya ada clue card-nya. Ya, jadi hah? Apanya? Kita beda. Beda. Makanya dengerin dulu. Kemana? Kita harus beristirahat dan mengisi daya mobil kita di area ini. Destinasi berikutnya adalah kira-kira 103 km dari sini lewat jalan tol. Nah, Grup kalian harus ngecas mobilnya di sana. Lu berapa kilo? 180. Oh, beda gitu. beda. Ketemu. Ya udah. Lo belum kasih tahu ya? Tadi lu nanya, Udin. Nanya balik. Ini lempar. Parah. Ya udah, gue masuk. Megang batu aja kan. Saturday by the sea, got somewhere we need to be, we just stay here. Like the feel of something new, showing up out of the blue, never been so clear. Psychedelic me. Oke teman-teman, sekarang kita udah di rest area 379. Dan tadi perjalanan itu kita sempat ngecharge di rest area 130 ya. Nah ya, tadi kita berhenti di sana dulu, ngecas sampai sekitar 90%-an baterai. Tapi sekarang baterainya itu sisa tinggal 8%. Sisa 8%. Yang lain ada yang 1%. Serius? Iya, masih survei. Deg-degan banget ya? Iya, mati lagi. Untung gak ada nyampe. Challenging banget tuh. Jadi kita bakal istirahat dulu sebentar di sini sambil nunggu baterainya kembali penuh lagi. Dan salah satu perks kalau ngecas fast charging, kipasnya pasti nyala biar baterainya tuh nggak kepanasan. Oh iya ya, nyala kipasnya ya. Dengeran nggak? Tapi nggak sekeras kipas AC Wuling sih. Wow. Masih 38% ya, karena Iya. tadi 39 sekarang. Karena tadi pas nyampe itu kita pakai colokan yang AC. Ini AC. Iya, ini AC. AC sekarang yang DC fast charging. Iya. Ini tulisannya 200 kW, berarti dia bisa 200 kW. Oh, gila, Tapi gede nggak ya? selalu segitu. Ini sekarang dia cuma ngirim 91 kW. Oh kayak speed internet gitu ya? Iya. Up to. Iya bener, up to. Jadi nggak salah bener, analoginya bener. Ya udah, berarti ini yang lain tadi udah ada beberapa yang jalan, kita masih nungguin. Kemana Bang Uri? Masih 4 hari lagi. Wih, 4 hari lagi. Yang penting mau tujuannya, perjalanannya. Perjalanan. Wih, dinikmati prosesnya. Yoi. that you
Halo teman-teman, sekarang udah hari kedua. Jadi kemarin kita udah istirahat. Sekarang kita di Semarang ya. Pagi ini kita akan jalan lagi. Nanti kita akan selesai di Surabaya buat hari ini. Wow, perjalanannya seru dan jauh ya. Hari ini kita akan naik Ioniq 6 nomor 2. I say Papa too. Baby, it's our only reservations. Yeah, somebody just like you. Didn't know this could be real. Makes no sense, it's what I feel, new sensations. Kissing on Oke teman-teman, sekarang kita di Stadion Manahan, Manhattan. Mana tahan? Ini ada Mas Kaisang di sini. Terima kasih Mas. Salah. Oke, jadi kita tadi cuma foto-foto doang di sini. Panas banget, Pol. Langsung kita berangkat ke tempat berikutnya aja. Oke, let's go. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah makan siang dulu di Solo dan ternyata mobilnya ini udah di charge Sampai 90%. 90%. Sekarang kita lagi OTW ya ke Surabaya, sekalian jalanin challenge ternyata. Jadi kita disuruh jalan dari Solo sampai Surabaya dan sisa baterainya buat Ioniq 6 kita pakai Ioniq 6 minimal 40%. Ya, 40%. Kalau yang Ioniq 5 30%. Nah, ini juga efficiency challenge juga, jadi nanti diadu juga siapa yang paling irit di antara mobil-mobil ini gitu. Tadi kita mau licik ya, kita pakai truk direct, kita direct sampai Surabaya. Towing. Kan nggak ada bilang nggak boleh direct. Ya, tapi hadiahnya menangnya berapa, bayar towingnya berapa? Strateginya apa nih, Sat? Jadi Ioniq 6 punya beberapa mode. Kita pasang di mode yang paling irit dan kita pakai motor belakang aja. Yes, jadi kalau yang belum tahu ya, Ioniq 6 ini dia punya dual motor Ya, dan dia super penggerak all wheel drive jadinya sebenarnya ya. Tapi Ya. kita pakai yang two wheel drive-nya aja. AC juga senormal mungkin AC, aja, nggak iya. usah dingin-dingin banget. Yang penting 24 nih, kesian penumpang belakang sebenarnya Iya. Bang Deden sama Bang Bintang. ya. Sama volume audio secukupnya aja. Ini mati sih. Mati. Ini audio lagi kita matiin sih. Ya udah nggak apa-apa. Hiburan mandiri aja. Nah, terus perjalanan ke Surabaya nih 252 kilo. Nih kita udah masuk tol ya. Ya. Udah masuk tol itu kalau range sih sekarang masih 327. Ya. Ya. Ini naik sebenarnya dari pertama kali kita masuk mobil ini tuh tadi 317-an. Setelah kita ganti mode dan gue nyetirnya nih gue irit-irit banget, regeneratif brakingnya gue manfaatkan, akhirnya tadi naik ke 330-an. Iya. Masuk tol. Nah, ini baru dia turun lagi kayak gitu. Baterai sekarang masih 87% ya, Ya, jadi 87. baru kurang 3%. Ah. Gitu. Ya, so far oke sih. Ya, dan kalau menurut Gmaps kita sampai sana dalam 2 jam 50 menit lagi. Betul. Nah, sekalian karena kita lagi lomba irit dan ini Ya. mobil listrik, gimana kalau kita ngobrolin kalau kita perjalanan jauh kayak gini nih, pakai mobil listrik tuh sebenarnya udah layak belum sih gitu ya? Gue bilang bisa, tapi planningnya harus sangat matang. Kebanyakan ngecasnya sih, meskipun ngecasnya kalau misalkan kayak Ioniq ini kan dia fast charging ya, Kalau fast charging itu 0,80 sekitar 30 menit lah, 30 menit. sampai 80-an ya, Iya. 90-an. Iya. Ya, sampai segituan. Ah. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu ya, soalnya gue baru tahu nih. Jadi kalau misalkan di jalanan nih kita ketemu ada mobil listrik lagi, di rest area depan pasti kita ketemu lagi bareng-bareng gitu loh. Iya. Kemarin kebetulan ada merek mobil lain, customer Volvo di rest area itu kita ngecas bareng. Tiba-tiba di rest area berikutnya Ketemu lagi. Iya. Gitu. Gue malesnya itu kalau misalkan planning udah bagus ya. Nah kayak gitu tuh ada orang lain yang lagi ngecas. Jadi kan kita planning jadi nungguin lebih lama kan. Iya. Karena harus gantian. Iya, itu dia kendalanya. Jadi biarpun udah ada beberapa charger di sepanjang Cipali gitu misalnya, tapi kan jumlahnya tetap terbatas ya. Betul. Jadi mau nggak mau misalnya nih amit-amit lagi penuh, ngantri. Iya. Apalagi lagi mudik gitu. Waduh. Iya, jadi oke planning matang, tapi ingat juga tempat ngecas ya paling baru 2 di rest area, 2 atau 3 lah. Jadi kalau emang lagi penuh ngantri, tapi kalau kosong ya syukur. Sama nggak semua charger bisa langsung dipakai. Ya. Kadang pakai aplikasi ini, aplikasi itu, dan kadang-kadang offline. Kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Iya. Dan ini nggak terbatas cuma buat kita lagi di Cipali ya. Waktu di Jakarta juga pernah. Waktu itu cobain Meta, chargernya ada yang di Ion mati. Padahal itu selama dulu nge-review mobil aman-aman aja ngecas di situ ya. Pernah ngecas Mini di situ nggak apa-apa, ngecas Kona di situ gua nggak apa-apa. Tiba-tiba aja. Giliran si Meta nggak mau. Ya intinya infrastrukturnya juga pengaruh juga gitu, dan nggak semuanya juga fast charging gitu.
gitu. Jadi itu faktor-faktor itu sangat menentukan. Kecuali memang kalian nggak buru-buru gitu ya. Ya nyantai aja. Memang iseng pengen coba gitu pakai mobil listrik jauh. So far sih sebenarnya mobilnya sendiri di jalan tol ini enak sebenarnya. Kalau dari opini pribadi gue ya. Karena mobil kayak gini tuh sunyi, Senyap. Ini aja ternyata gue udah mau 100 tadi nggak sadar. Karena ini suaranya minim banget. Yang kedengarannya cuma suara ban gitu. Sama kalau misalnya kan kemarin kita itu ngecas di kilometer 130-an ya. Itu kalian bisa kalau misalnya kalian tuh berencana mau ke kota sebelum Semarang. Oh ya, Itu cukup. sebelum Semarang cukup. Iya. Nah, tapi kalau kalian pengen ke Semarang, kita pernah ngetes si Ioniq 5 baru kemarin ya. Baru kemarin. Kilometer 130 ngecas udah 90%, sampai di kilometer 379 kita ngecas lagi sisa 8%. 8% bayangin. Dan itu ternyata kita kira ini mungkin kita ada yang salah nyetir atau gimana gitu ya. Ternyata yang lain juga sama, guys. Malah ada yang sisa 1%. 1% digeber sama dia katanya. Iya, Towing dah bodo amat gitu ya. Untung nyampe ya. Kita ngobrol sama yang sampai 1% itu, ternyata dia geber sampai 190. Iya gila itu sih. Tapi lumayan kencang, soalnya Nissan Leaf gue pernah coba gaspol maksimal 140. Nah itu biasa mobil listrik kan top speednya nggak tinggi-tinggi ya. Kebalikannya mobil bensin. Kebalikannya mobil bensin, napasnya di atas lebih panjang. Iya sih, sama karena nggak ada gearbox juga sih. Benar. Terus juga kalau dari kemarin udah nyobain Ioniq 5, sekarang Ioniq 6. Lo lebih suka yang mana nih? Kalau dari look dulu, dari tampilannya. Penampilan 6 sih. Penampilan 6 ya? Soalnya buntutnya ala-ala Porsche. Oke. Oh ya karena Hilsat fanboy Porsche dia. Kalau gue lebih suka 5. Karena kayak Starco ya? Iya, bentuknya gue demen yang retro-retro gitu. Enggak, atau kebalikannya lu beli Starco lu modif kayak Ioniq. Bisa. Jadi retro, apa dibilangnya istilahnya kalau kayak gitu? Resto mode. Terus kalau jadi penumpang dulu deh. Jadi penumpang gimana? Oh jelas 5. Jelas 5 ya. 5 itu yang kursi belakangnya dia bisa di recline, jadi lebih relax. Iya. Meskipun legroomnya lebih gede si 6 ya. Iya. Sama kalau 5 di depan sini dia nggak ada separator antara penumpang sama driver, jadi kesannya lebih lapang aja. Oke, bener. Jadi kosong gitu ya. Kalau ini lebih kayak kokpit, terutama buat drivernya. Mengingatkan akan masa-masa sekolah mungkin angkot gitu. Kosong gitu. Carry atau cold gitu ya. Iya. Kalau ini dia ada separator yang gede gitu. Iya. Sama beberapa gimmick di Ioniq 6 juga kayaknya lebih memuaskan driver. Contoh kalau misalnya kita ganti drive mode, itu dia ada animasi lampu LED di setir. Iya, dan memang tenaganya juga gede banget sih. Ini baterainya sekitar 77,2 atau 4 gitu. Ya, Pokoknya 7 kWh lebih dikit. Hmm. Dan tenaganya 325 atau 26 tenaga kuda. Torsinya? Ntar. Jadi kalau buat tenaga itu bahkan lebih gede daripada Type R yang baru ya. Iya juga ya. A35 pun kalah, Mercy A35 iya pun juga kalah ya? gede. Bener. Nah, torsinya 650 Nm. Gila. Bener 605. 605. Pokoknya 600 Nm lebih lah. 600 tuh udah gede banget loh. Itu cumi-cumi sungkem itu. Iya, cumi-cumi. Ya, kalau yang remapan sih awal-awal sih masih bisa menang ya kalau lawan ini. Mungkin napas di atasnya dia bisa menang. Cuma nggak tahu juga kan cumi-cumi rata-rata sama kayak mobil itu. Jadi akselerasinya kenceng tapi top speednya rata-rata 200 mah tembus tapi kalau yang itu. Kalau dia bisa 200 lebih sih. Oh iya, bisa. Kalau kayak ini kayaknya nggak bisa deh. Nah, tarikannya sih yang jelas kencengan ini jauh daripada Ioniq 5. 0 ke 100-nya 5 detik lebih dikit. 5 detik lebih dikit. Gila. Itu udah sports car spek banget sih. Kasarnya mobil ini bisa kayak nempel BMW 2 pintu. Nah, terus kalau udah nyetirnya nih, karena kita emang nggak dengar suara mesin, karena emang nggak ada mesin bensin juga ya. Yang kedengeran cuma suara kita lagi lewatin beton. Jadi emang kedengeran. Lebih kedengeran suara bannya aja. Dan kayak gitu kalau misalkan nyusul tuh effortless banget sebenarnya dia. Jadi kalau misalkan di tol kalian ngelihat ada mobil listrik kenceng-kenceng, itu karena memang di dalamnya nggak berasa. Nggak berasa. Tahu-tahu udah mogok kayak di depan. Habis. Kasihkan ngebut. Tapi kali ini kita nggak ngebut dulu. Nggak. Ini kita bener-bener boring sih. Bosen. Gue sebenarnya paling males tuh tes efisiensi. Iya gitu. Karena gue pengen enjoy mobilnya jadi mesti nahan-nahan gitu ya. Iya, tapi demi kemenangan. Oh iya, sama kelupaan. Kan kalau misalnya kita naik mobil bensin kan semakin kita geber, semakin habis bensin kan mobil semakin enteng ya. Iya. Kendalanya kalau pakai mobil listrik, mau baterai penuh, mau baterai tipis, bobotnya sama aja dia. Jadi nggak ada advantage dari energi yang makin berkurang. Betul.
sekarang kita di rest area berapa ya? Jauh sih, masih 150-an kilo lagi sampai ke Surabaya. Ternyata ada Ioniq yang nomor 1. Range-nya. Sisa baterainya masih 67%. Sama kita juga 67%. Sengit. Sama sabarnya. Ya, jadi Kita akan lanjutkan. kan tadi bilang 40% nih. Berat sih kayaknya ya. 40% buat di atas 40% sampai sana. Tadi sisa masih 130-an kilo ya? Iya. Tapi enggak, kita di tol tuh total 60 km lagi. Jadi gua asumsi sisa itu dalam kota. Jadi mungkin kita bisa Oh, di tolnya 60 lagi? Ah. Oh, oke lah. Ah. 60 kilo masih mungkin ya? Mungkin ya? Ah. Oke, sekarang kita siap-siap lagi mau berangkat lagi supaya lebih cepat sampai ke Surabaya. Yuk! Oke, teman-teman, kita udah sampai di Surabaya. Akhirnya setelah perjalanan tadi lama banget tuh. Berapa jam ya? Nggak, tadi kita tuh jalan jam 2-an ya? Jam 2, sekarang jam 1, 2, 3, 4, 5, setengah jam kita perjalanan yang harusnya Surabaya itu mungkin 3 jaman ya harusnya ya. Harusnya 3 jam tuh udah nyampe. Ya karena kita lomba irit-iritan ya, kita maksimalkan jadi di tol juga dengan kecepatan yang minimal gitu, jalan kiri sebenarnya sedikit berbahaya karena lane hoggingnya pas nyusul truk gitu itu sedikit berbahaya sih sebenarnya. Cuma gue nggak rekomen buat coba-cobain gitu, tapi nggak usah. Tapi intinya tadi baterainya masih sisa ada Baleoni di situ. Baterai masih sisa 48%. 48% dan range-nya masih 220-an lebih. 230. Oh, 230 ya? 230. Wah. Itu dari Solo sampai Surabaya tanpa ngecas loh jadi Iya, sebenarnya. jadi tinggal pilih mau baterai sisa tapi kepanasan atau mau cepet tapi Ya. mengembangkan baterai. In the end tadi kita karena kita udah sampai Surabaya dan dalam kotanya juga sedikit bukan sedikit agak macet tadi. Kita sampai matiin AC terakhir ya. Buka jendela. Iya, karena kalau di jalan tol itu kalau kita matiin AC kan kita buka kaca gitu ya, itu nanti drag. Jadi anginnya masuk dari luar masuk ke dalam mobil tuh jadi turbulensi. Jadi kalau misalkan lagi di dalam kota berhenti gitu mah ya nggak ada turbulensi, akhirnya kita matiin juga. Iya. Nah, kita lihat aja nanti hasilnya kayak gimana ya. Ini belum pada nyampe, jadi kita ternyata kedua. Kita yang kedua yang nyampe di Surabaya. Oke, sekarang kita mau makan malam dulu. Jangan lupa makan. Love it how you love me electric like you do. Love it how you love me electric, always you. Selamat pagi teman-teman. Ya, sekarang kita udah di Surabaya. Nah, ini udah hari ketiga ya. Jadi hari ini kita tujuannya bakal ke Banyuwangi. Seru banget nih kayaknya perjalanan hari ini. Jadi hari ini kita balik lagi pakai hari pertama kita pakai Ioniq 5 lagi. Sayang juga ya, sebenarnya kemarin kesempatan kita cobain Ioniq 6 tapi pas lagi tes efisiensi gitu. Padahal Ioniq 6 tuh enaknya disetir ya, dimaksimalkan aja performanya gitu ya. Feel like I'm dying. Oh, and I found heaven in your eyes. Tell me it's all mine, holding on too tight. You're like a neon sign in a starless night, showing up so bright. Can't get over how you talk to me, like I'm all you ever gonna need. Seeing colors that I've never seen. I love it how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Oke teman-teman, jadi kita ini sekarang udah di Banyuwangi. Setelah perjalanan lama banget tadi, 3 jam lebih. Iya lebih ya. Rest area kita istirahat. Jadi hari ini tuh nggak banyak kegiatan sebenarnya, Banyak jalan. banyakan nyetirnya doang. Ah. Gelap nih tempat ya. Ya nggak banyak yang bisa kita bahas buat hari ini. BTW ternyata jalan ke Banyuwangi itu kan tolnya tadi cuma sampai mana ya, lupa ya, belum nyambung dia. Pasuruan ya? Pasuruan itu kita keluar tapi masih masuk tol lagi kan. Oh iya benar. Ternyata di situ banyak banget truknya sampai ke Banyuwangi, jadi macet ya, kita mesti nyusul susah. Apalagi itu tuh gelap. Lamanya sebenarnya lama di situ sih, lama Iya. dinungguin truknya itu. Sekarang kita mau Mam. makan malam dulu. Oke deh, kalau gitu sampai besok lagi. Dadah. Oke teman-teman, udah hari keempat nih dan sekarang kita udah di pelabuhan Ketapang. Nah, kita mau nyebrang ke Bali. Yes.
Akhirnya ke Bali lagi, meskipun gue kalau ke Bali tuh tiap kali pasti kerja, Bukan liburan. Gak pernah tuh liburan ke Bali gue. Cuma matahari jahanam banget jadi luar. Ini lagi panas banget ya. Lagi ada badai apa dibilangnya tuh? El Nino. El Nino katanya. Nino Barat. Yuk, mari kita masuk Nyantai. ke ferinya dulu. Santai dulu gak sih? Adem di dalam mobilnya. Santai dulu gak sih? Oke teman-teman, jadi kita berhasil menamatkan nyetir Ioniq Jakarta Bali. Jakarta sampai Bali. Ini kita udah sampai di hotel dan ini udah hari keempat, jadi udah selesai sih. Besok kita tinggal pulang doang gitu. Iya. Jadi kesimpulannya itu kita udah berhasil ngelewatin jalanan tol, jalanan yang Berbukit. luar kota ya, provinsi begitu yang banyak truk. Ya. Terus macet-macetan juga tadi kita udah di Denpasar ya. Iya, berhasil menyeberangi laut juga. Berhasil menyeberangi laut juga, jadi udah banyak yang bisa kita simpulkan nih. Iya. Intinya, naik mobil listrik Jakarta Bali. Jakarta Bali itu Butuh perencanaan. Tidak gampang, tapi bisa. bisa tapi nggak gampang. Iya benar. Jadi sebelum berangkat itu kalian harus banget yang namanya browsing. Tempat ngecas di mana aja. Ya, dan Sebaiknya di kota mana? ya, dan berapa watt aja yang fast charging, soalnya nggak di semua tempat ya. Iya. Dan kalau ngantri terima aja. Nah, ya ngantri. Kemarin itu kita ada ngantrinya juga. Terus ada sedikit catatan juga ya. Tadi itu kita dari Banyuwangi sampai Bali Iya. itu nggak ngecas sama sekali. Jadi intinya sebenarnya mobil listrik kalau nggak dipakai buat ngetol itu irit ya sebenarnya ya. Iya. Jadi listrik itu penggunaan energi itu efisien dibanding bensin. Yes. Masalahnya energi yang terkandung dalam baterai atau listrik itu kecil. Kecil bener. Jadi beda sama kayak mobil bensin yang bisa jalan ya range-nya yang jauh lebih jauh gitu. Tapi tadi juga range-nya tuh masih banyak loh. Kita nyampe sini tuh kalau nggak salah baterai masih kayaknya malah mepet-mepet 50% gitu deh. Jadi kayaknya Oh iya, ya bener kan? segitu. Masih banyak pokoknya. Ah. Jadi intinya tuh mobil masih bisa jalan lebih jauh lagi. Iya. Cuma kalau lewat tol beda cerita. Iya. Nah, mungkin kalau misalkan kalian yang pengen coba lewat jalur Pantura gitu ya, mungkin itu harusnya lebih efisien di sana. Cuman SPKLU-nya di mana tuh? Kita mesti browsing lagi tuh, lagi-lagi tuh. Iya, entah kalian googling atau pakai aplikasi, ada Mesti kok ada. berhenti di kota mana itu harus dipikirin. Nah, terus juga Ioniq 6 sama Ioniq 5 overall, gue pribadi gue pilih Ioniq 5. Kalau lu gimana? 6. 6. Ah. Gue itu suka yang nyaman, gue suka yang ruangannya lega, Apa? gue suka yang praktis gitu. Duduk depan belakang enak, meskipun nyetirnya nggak fun banget, tapi ya oke, easy to drive aja. Kalau Ioniq 6 gimana? Karena gue pengen Porsche tapi duitnya belum kesampaian. Itu juga harganya mepet. Cayman mah dapat second itu. Iya sih, malah mahalan Ioniq daripada Iya Cayman kan? second. Iya kan? Iya, tapi kalau Ioniq itu lebih enak di setirnya ya intinya ya. Sama gue suka belakangnya. Belakangnya tuh awal-awal tuh gue memang ngeliatnya, ih apaan sih kok terlalu mirip Porsche gitu ya, atau CLS gitu. Ya 4 hari ngeliatin itu kok lama-lama bisa nerima juga gitu ya. Iya sih. Lama-lama enak juga tuh dilihat kok belakangnya. Depannya juga ya oke lah, meskipun agak generik gitu ya, mirip-mirip sama sports car lain gitu. Iya. Tapi Ya, bukan sports car sih. Oke lah. Iya, dalam mirip. Ya mirip ya. Iya. Gua Ioniq 5, Yesat Ioniq 6. Kalau kalian gimana? Komentar di bawah ya, lebih suka yang mana gitu. Kayaknya Ioniq gak pakai angka deh. Yang ya, taksi. Ya, jadi Grab. Kejam. Jawab. Ya udah gitu aja dulu buat video kali ini. Thank you banget udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Grady. Gue siapa? Oh jelas. Mas Kaisat.
kita kasih tunjuk netizen Sat. Ini norak banget nih kita nih. Enggak, jadi perhatiin. Jangan pernah sekamar sama Gedi diputusin namanya kamar mandi. Nggak gitu, beda konteks. Jadi Kloset. Tapi klosetnya dia yang beda. Coba Sat, kita praktekin. Jangan kita deh, lu dah. Mesti berdua geli banget. Coba praktekin. masuk ya. Langsung. Belum cebok. Enak aja.